Oke, karena banyak yang meminta, maka kita akan bikinkan video tutorial untuk melakukan instalasi Flutter di Windows. Pertama-tama kita bisa buka flutter.dev, lalu pindah ke get started, kemudian pilih Windows. Nah, di sini akan ada sistem requirement dulu, apa yang kita butuhkan. Pertama, operating system, itu sistem Windows 7 SP1 atau lebih baru. Kebetulan Windows 10 sudah lebih baru, dan kemudian pastikan dia 64 bit. Kemudian disk space, ternyata dia memerlukan lebih sedikit disk space daripada Mac yang sekitar beberapa giga. Saya lupa pastinya berapa. Di sini cuma 400 MB untuk Flutternya saja. Kemudian tidak termasuk IDE sama tools yang nanti akan kita gunakan. Tools yang dibutuhkan sendiri itu ada Windows PowerShell 5, harusnya sudah pre-install dengan Windows 10, dan Git for Windows. Mungkin bisa kita cek dulu untuk PowerShell. Ya, ini sudah ada PowerShell. Mungkin bisa pencet Git. Ya, Git belum terinstall, berarti yang perlu kita install adalah Git for Windows. Ini bisa diklik, nanti akan muncul halamannya ini, dan pilih yang 64 bit. Kebetulan di sini saya sudah download yang dibutuhkan. Nah, ini yang dibutuhkan sudah saya download, baik itu Git, Flutter maupun Android Studio. Jadi ini bisa di-download. Kemudian ini juga di-download Flutternya, nanti akan ke-download seperti ini, file.zip. Berikutnya selain Git for Windows, Flutter SDK, kalau Anda baca screening dulu apa yang perlu kita instalasi, apa yang kita perlu lakukan setelah download. Tentu saja ekstrak path-nya, ekstrak zip-nya, kemudian update path-nya kita supaya Flutter bisa digunakan di mana saja. Kemudian menjalankan Flutter Doctor untuk mengecek apa saja yang perlu kita install supaya Flutter bisa berjalan dengan baik. Kemudian setup Android Studio yang terdiri dari install Android Studio, dan tentu saja untuk install kita butuh download dulu. Ketika install kita bisa mengikuti Android Studio Setup Wizard supaya lebih mudah. Kemudian sesudah itu bisa setup Android device ataupun Android emulator. Nah, tahap yang pertama yaitu download SDK sudah kita lakukan. Ini saya download duluan karena agak lama untuk mendownload, dan Anda tinggal klik ini saja, dia akan otomatis terdownload. Untuk ngekstrak juga tinggal klikkan extract all, muncul seperti ini. Silahkan letakkan ekstraknya di mana. Kebetulan saya juga sudah ekstrak duluan karena ternyata ngekstrak ini butuh 7 jam kalau di di Windows ini, di laptop ini ternyata butuh waktu yang sangat lama. Entah kenapa, sepertinya prosesornya kurang kuat untuk ekstraksi. Kemudian yang belum kita lakukan adalah install Git belum kita install. Oke, mari kita install Git dulu. Ini next, yes, oke, next saja. Oke, nah di sini kita ganti untuk menggunakan nano saja karena lebih kecil dan lebih friendly. Tuh, next, ini ikuti recommended saja. Open SSL. Nah, ini checkoutnya boleh Windows style, commitnya nanti Unix style saja, karena kalau bisa di commit itu Unix,
Tapi kalau checkout ya monggo, mau Windows atau mau SS nggak masalah, yang pasti komitnya harus unique style. Tapi karena ini Windows ya sebaiknya Windows style aja, nggak apa-apa sih, yang penting bagian komitnya. Oke, berikutnya ini biarkan min tty sistem casing dan git credential. Oke, nah ini tinggal nunggu instalasi. Sambil nunggu instalasi mungkin kita pause dulu supaya nanti tinggal durasi videonya nggak terlalu panjang. Oke, sepertinya sudah hampir selesai melakukan installing. Kita tunggu sedikit lagi. Ya, finish, nggak usah view release note. Next. Kayaknya sudah. Mungkin bisa kita coba git. Belum, coba ditutup dulu. Tutup dulu PowerShell. Restart git. Ya. Jadi PowerShell-nya butuh di restart dulu, ditutup dan dinyalakan lagi supaya gitnya bisa kita gunakan. Nah, ini sudah terinstall, berarti gitnya sudah, tinggal kita install Android Studio dulu. Kita skip semua step, jadi installnya dulu, nanti baru bagian setup setup pad dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Karena kenapa, kalau download itu kita butuh internet kencang, mungkin kita ke warnet atau atau ke cafe yang misalkan saja butuh punya durasi 1 jam baru bisa di situ, itu mungkin mending install dulu, siapa tahu. Nah, ini bisa dipilih next saja, biarkan saja di situ, oke sajalah. Oke, tinggal ditunggu untuk install Android Studio-nya. Sambil nunggu install, kita bisa lanjutin. Nah, sesudah kita ekstrak Flutter, ini kita bisa pindah dulu. Tadi saya sudah copy Flutter-nya ke compiler. Nah, di sini saya sudah copy Flutter-nya. Saya hapus dulu deh biar nggak salah. Oke. Nah, Flutter sudah saya compile, sudah saya copy bawa ke sini ke compiler. Jadi nanti akan yang kita gunakan di video tutorial itu nanti yang di sini, yang di compiler. Nah, tahap berikutnya setelah ekstrak itu adalah melakukan update path di environment variable. Oke. Mungkin bisa kita coba env. Oh, tidak. Oke, kita bisa buka browser aja di sini. Bisa klik kanan di PC dan buka properties. Kemudian advanced system setting dan environment variable. Ini kita edit, path-nya kita edit. Oh, sepertinya saya sudah pernah melakukan. Nah, ini anggap aja gitu, awalnya seperti ini. Ini path yang user variabelnya yang bukan sistem, itu kita tambahkan dengan masuk flutter.bin. Nah, ini tinggal di copy dari sini, lalu pilih new dan ditambahkan.
Oke. 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 Silang. Kemudian tinggal coba di PowerShell. Oh, salah. Yes. Main version. Ya udah, Flutter. Oke. Nah, ini Flutter daftarnya. Flutternya sudah ada. Android toolchain-nya belum. Android Studio-nya belum keinstall. Connected device-nya belum ada karena instalasi Android Studio-nya belum selesai. Nah, ini sudah instalasi Android Studio, bisa di finish. Oke, sesudah run Flutter Daftar, harusnya bagian Android Studio nanti akan muncul ini. Do not prompt dulu. Tunggu sebentar. Kan sesudah Flutter Daftar, nanti sambil jalan kita benerin ini sambil kita uninstall Android Studio. Sambil benerin yang ini, yang silang-silang dan centang-centang, yang tanda seru dan yang tanda silang. Kalau muncul ini boleh don't send, boleh send, terserah sih. Saya send aja lah. Membantu pengembangan Android Studio supaya jadi lebih baik lah. Oke, ini next saja, standar saja. Pilih like aja, atau kalau Anda suka yang hitam bisa Darkula dan finish. Nah, ini akan download beberapa hal yang kita butuhkan di Android Studio untuk bisa mendevelop aplikasi Android. Biarkan saja dulu, sementara kita pause lagi dulu karena ini downloadnya mungkin akan lama. Supaya durasi videonya nggak terlalu panjang, nanti kita lanjutkan lagi kalau sudah selesai di download dan selesai diinstal semua. Maaf tadi Windowsnya tidak muncul. Nah, ini prosesnya yang tadi sedang download, mungkin kita pause dulu sampai dia selesai. Oke, ini kalau sudah selesai install, download dan install komponen untuk Android Studio, kita tinggal finish saja. Nanti akan muncul halaman jendela seperti ini. Oke, karena ini sudah keinstall, kita balik ke Flutter Daftar dulu. Anda bisa mencet atas untuk menampilkan history sebelumnya. Oke, ini sudah keinstall toolchain-nya, developer Android device, cuman license manajernya belum. Mungkin bisa salah ya. Nah, ini Android license OS typo, sorry. Sys. Nah, itu untuk membenarkan silang yang atas ini, kita bisa melakukan Flutter Daftar Android licenses.
Not found. Ya sudahlah, nanti itu bisa kita lakukan dari sini, berarti tidak bisa dari Flutternya langsung. Kita bisa configure SDK manager sini. Mungkin kita bisa centang ini semua, lalu apply, terus di OK. Nah, di sini kita accept lisensinya. Harusnya dia sudah otomatis ke accept lisensinya. Kayaknya ini sebentar, mungkin tunggu dulu. Oh, sudah done, finish. Oke, kita coba lagi Flutter Doctor tanpa apa-apa. Bisa pencet panah atas untuk nyari ininya. Oke. Belum, berarti ini coba install satu. Nah, ini mungkin sayang, ini ada yang perlu kita accept juga, Android SDK license-nya. Next. Kenapa kita install yang 28? Karena yang 28 apa istilahnya? yang cocok untuk Flutter. Oke, sepertinya ini sudah 100% ding. Oke, tunggu dulu. Lama juga ya. Oke, mungkin sambil nunggu di pause lagi dulu aja. Ini baru download yang source, belum platform. Supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, kita pause dulu lagi ya. Oke, ini sudah done, kita bisa finish. Oke, coba jalanin Flutter Doctor lagi. Belum. Kenapa ya? Mungkin coba ini Android SDK Command Line Tools. Android SDK, kalau ini masih gagal juga, kita coba lanjut dulu aja. Tidak ada lisensan. Berarti harusnya bukan. Oke.
mungkin kita coba saja dulu, siapa tahu tidak berpengaruh banget pada development kita nanti. Tapi yang pastinya perlu kita lakukan adalah nanti bikin emulator. Semoga emulatornya cukup kuat ini nanti. Ya, ini sudah done, saya finish dulu. Oke. Kalau ini masih, berarti ya sudahlah, kita coba. Oh ya, masih. Android NDK version 29.03. Nah, kemudian di sini walaupun ini nantinya kalau Anda mau menggunakan Android Studio ataupun tidak, nanti mungkin compilernya juga make. Tadi sebaiknya sebenarnya yang di sini kita centangin semua, tapi nanti saja. Untuk install Flutter dan Dartnya nanti saja. Kita masuk ke bikin virtual device emulator. Terus di sini mungkin harusnya ini bisa juga pakai HP beneran. Jadi mungkin Anda bisa pakai HP. Ya, download lagi. Oke. Saya pilih yang X8664 yang Google API Android 9 ini aja. Oke, download lagi, tunggu sebentar. Kita pause dulu, kayaknya lama, 1 GB. Lanjut lagi nanti ya. Oke, gitu ya. Ini sudah selesai install, kita finish. Kita coba menggunakan untuk membuat emulator, nggak usah enable frame, so advanced, speedful, cold boot saja. Oke, sisanya biarin kita jajal. Kok enggak ya? Karena banyak yang mereport lemot di bagian menjalankan emulator. Oke, di sini kita masuk ke bikin video bikin folder baru aja, mkdir belajar UMBY. Masuk ke belajar UMBY, lalu Flutter create test drive. Oke, ini emulatornya sudah jalan. Oke, gagal. Tidak boleh ada minus, pakainya underscore saja. Jadi katanya ini is not valid Dart package name, jadi tidak bisa pakai minus. Jadi kita pakainya underscore saja. Oke, sepertinya sedikit lagi selesai. Ya, all done. Oke, centang seru-seru, centang. Kita coba masuk ke test drive, lalu Flutter run. Sebentar, tunggu Android emulatornya siap dulu, nanti baru kita coba jalankan ya. Sepertinya memang lambat. Kita pause dulu sambil tunggu emulatornya selesai.
Ya, simulator sudah siap, tinggal kita coba jalankan Flutteran. Selamat menyaksikan progres dari test drive kita yang pertama di Windows.
perlu di enter ternyata. Oke. Oke ya, test drive kita sudah berhasil untuk menjalankan Flutter application di Android emulator di Windows. Kira-kira seperti itu. Ini bisa kita klik. Nah, aman ya. Saya tidak tahu ini RAM-nya berapa ya. Tadi kayaknya sempat kebuka. Oke, ini RAM-nya 8 GB. Tapi ini tidak menjalankan Android Studio, hanya menjalankan Android emulator. Jadi mungkin tidak perlu menggunakan Android emulator kalau Anda bisa menggunakan VS Code atau sejenis. Android Studio tidak diperlukan kalau Anda bisa menjalankan VS Code. Ini cukup digunakan untuk ngeran emulatornya saja, habis itu bisa kita tutup, emulatornya tetap terbuka, jadi dia tidak akan mengambil ini koneksi. Malah hilang. Oke, sekian tentang instalasi Flutter di Windows. Semoga bisa diikuti dan bermanfaat. Silahkan dicoba untuk melakukan instalasi sendiri.